Nama saya Iqbal, seorang anggota Brigade Mobil, Brimob, Polri. Sudah 10 tahun saya mengabdi di satuan elit ini. Saya pernah bertugas di berbagai daerah konflik, dari perbatasan Papua hingga operasi pemberantasan kelompok bersenjata di pedalaman Sumatera. Tapi kali ini berbeda. Hari ini, kami bukan hanya berhadapan dengan penjahat bersenjata, teroris, atau pemberontak. Target kami adalah operasi penyelamatan sandera di luar negeri, di Kamboja. Para korban adalah warga Indonesia yang ditipu dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, hanya untuk berakhir sebagai tahanan di sebuah kompleks misterius. Mereka dipaksa melakukan kejahatan siber dan jika menolak, mereka disiksa bahkan dibunuh. Kami sudah melihat video-video mereka di media sosial. Wajah penuh luka, suara bergetar meminta tolong kepada Presiden RI agar diselamatkan. Mereka tidak bisa kabur sendiri. Satu-satunya harapan mereka adalah kami. Malam ini, saya bersiap. Rompi anti peluru, helm taktis, senjata serbu SS-2V5 di tangan. Bersama tim, saya akan terjun ke Kamboja. Ini bukan latihan. Ini adalah pertempuran sesungguhnya. Kami harus menyelamatkan mereka. Atau mati mencoba. Pukul 3 dini hari, saya menerima panggilan. Langsung dari atasan. Iqbal, berkumpul di markas. Ini operasi khusus. Saya tidak banyak tanya. Hanya menjawab, siap, komandan. 1 jam kemudian, saya sudah berada di ruang briefing Mako Brimob. Ada sekitar 20 orang di ruangan ini, semua wajah yang familiar. Rekan-rekan terbaik, para operator yang sudah berkali-kali menghadapi neraka bersama saya. Di depan ruangan, seorang perwira tinggi berdiri. Matanya tajam, wajahnya serius. 50 WNI disandera di Kamboja. Mereka dipaksa bekerja di sindikat penipuan online. Yang menolak disiksa, bahkan dibunuh. Kita tidak bisa membiarkan ini. Sebuah layar besar menampilkan foto-foto para sandera. Saya melihat wajah-wajah mereka, pria muda, wanita, bahkan ada yang masih terlihat seperti anak-anak. Tubuh mereka kurus, beberapa lebam. Informasi terakhir, mereka ditahan di sebuah kompleks tertutup di Sihanoukville. Bangunan ini dijaga ketat, ada kemungkinan keterlibatan aparat setempat. Ini bukan misi resmi, ini operasi senyap. Kita harus masuk dan keluar sebelum ada yang menyadari keberadaan kita. Saya menatap layar itu lekat-lekat. Sihanoukville. Kota pesisir di Kamboja yang berubah menjadi sarang mafia sejak perjudian online dan perdagangan manusia merajalela. Perwira itu melanjutkan. Karena ini bukan operasi resmi, kita tidak bisa membawa banyak peralatan. Tidak ada dukungan diplomatik. Jika tertangkap, pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Saya menarik napas. Ini berbahaya. Tapi saya tidak bisa menolak. Satu pertanyaan muncul di kepala saya. Siapa sebenarnya yang kita hadapi di sana? Kami hanya diberi waktu 6 jam untuk bersiap. Tidak ada kesempatan untuk berpamitan dengan keluarga. Kami tahu aturan mainnya. Operasi senyap, tanpa identitas, tanpa dukungan diplomatik. Jika tertangkap, kami hanya akan dianggap sebagai orang tak dikenal oleh negara. Tim kami berjumlah 8 orang. Nama-nama yang sudah tidak asing. Ada Rahman, sniper terbaik di unit kami. Dani, spesialis bahan peledak. Joko, ahli penyamaran. Sisanya adalah operator tempur yang sudah teruji di berbagai misi berbahaya. Pukul 10 pagi, kami sudah dalam perjalanan ke Kamboja dengan pesawat komersial. Tidak ada seragam. Kami hanya tampak seperti rombongan pekerja biasa, dengan ransel yang tampaknya berisi pakaian, tapi di dalamnya tersimpan senjata rakitan dan perlengkapan tempur. Dari Jakarta, kami transit di Thailand. Dari sana, perjalanan dilanjutkan ke Kamboja dengan jalur darat. Kami tidak bisa masuk sebagai tim militer, jadi kami menyamar sebagai turis. Selama perjalanan, saya mengamati laporan intelijen di tablet. Kompleks tempat para sandera ditahan ternyata lebih dari sekadar gudang biasa. Itu adalah benteng kecil dengan pagar tinggi dan pos penjagaan di setiap sudut. Ini bukan operasi biasa, gumam Rahman di sebelah saya. Saya mengangguk. Mereka pasti punya koneksi kuat di Kamboja. Kalau kita ketahuan, bisa jadi kita tidak akan keluar hidup-hidup. Joko,
yang duduk di seberang saya, tersenyum tipis. Makanya kita tidak boleh ketahuan. Setelah berjam-jam perjalanan, kami akhirnya tiba di kota Sihanoukville. Matahari sudah mulai tenggelam. Kota ini penuh dengan kasino dan hotel mewah, tapi di balik gemerlapnya, ada dunia gelap yang dikuasai mafia. Kami berpisah menjadi dua kelompok untuk menghindari kecurigaan. Saya, Rahman, dan Danny menuju hotel kecil dekat pelabuhan. Sisanya menyebar di sekitar kota, mengumpulkan informasi dari penduduk setempat. Malam itu, kami bertemu dengan seorang informan lokal. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput dan mata tajam. Dia mengaku pernah bekerja untuk sindikat itu sebelum akhirnya kabur. "Kalian gila kalau mau masuk ke sana," katanya dengan suara rendah. "Tempat itu dijaga ketat. Bukan cuma preman lokal, tapi juga orang-orang berseragam." Saya menatapnya tajam. "Kami tidak punya pilihan. Mereka warga negara kami." Pria tua itu menarik napas panjang. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Ada satu cara masuk. Tapi kalian harus bergerak cepat. Dan jika kalian ketahuan, kalian akan mati di sana." Saya merasakan bulu kuduk saya meremang. Misi ini baru saja menjadi lebih berbahaya dari yang saya duga. Malam di Sihanoukville terasa panas dan lengket. Bau air laut bercampur dengan asap knalpot kendaraan yang lalu lalang di jalanan kota. Saya, Rahman, dan Danny duduk di sebuah warung kecil di gang sempit, mendengarkan penjelasan dari pria tua informan kami. "Ada terowongan pembuangan air di belakang kompleks itu," katanya. "Dulu, terowongan itu digunakan untuk menyelundupkan barang dari pelabuhan ke dalam gedung tanpa diketahui polisi. Sekarang sudah jarang dipakai, tapi aku yakin masih bisa dilewati." Saya mengamati peta kasar yang dia gambar di atas meja dengan sebatang kapur putih. Terowongan itu mengarah langsung ke bagian belakang kompleks, dekat gudang utama tempat Sandera diduga ditahan. "Seberapa dalam?" tanya Rahman, menyipitkan mata. "Lutut orang dewasa kalau musim panas, bisa sampai pinggang kalau habis hujan," jawab pria itu. "Dan, mungkin ada ular." Danny mendengus. "Lebih baik ular daripada peluru." Saya menatap Rahman dan Danny. Ini adalah kesempatan terbaik kami. Tidak ada cara lain untuk masuk tanpa memicu alarm keamanan. "Baik, kita masuk lewat terowongan ini," saya berkata. "Tapi kita harus pastikan dulu rutenya aman." Pria tua itu menghela napas. "Jangan terlalu lama di dalam sana. Kalau mereka tahu kalian datang, kalian semua akan mati." Kami kembali ke hotel untuk bersiap. Peralatan yang kami bawa sangat terbatas. Pistol Glock dengan peredam suara, pisau tempur, alat komunikasi kecil, dan beberapa peledak mini untuk keadaan darurat. Tidak ada senapan serbu, terlalu besar dan mencolok. Saya mengecek ulang setiap perlengkapan. Setiap pergerakan harus cepat, senyap, dan tepat. Sekitar pukul 1.30 dini hari, kami bergerak. Jalanan mulai sepi. Kami berjalan dalam kelompok kecil, berpencar agar tidak menarik perhatian. Joko dan dua anggota lain sudah berada di posisi, mengawasi dari jauh. Mereka bertugas sebagai pengamat dan penyedia dukungan jika keadaan memburuk. Saya, Rahman, dan Danny menuju pintu masuk terowongan yang disebutkan informan tadi. Lokasinya berada di belakang sebuah bangunan tua, tertutup dengan jeruji besi berkarat. Danny mengambil linggis kecil dari tasnya dan mulai mencongkel jeruji itu perlahan. Besi tua itu berdecit, membuat kami semua menahan napas. Setelah beberapa menit, jeruji itu terbuka. Di baliknya, lorong gelap dan bau busuk menyambut kami. Air hitam menggenang di dasar terowongan. Saya menyalakan senter kecil dan melihat ke dalam. Jalannya sempit, tapi cukup untuk kami bertiga merayap masuk. Saya menarik napas dalam-dalam. Kita mulai sekarang. Tidak ada jalan mundur. Rahman mengangguk. Kalau ada sesuatu yang bergerak di dalam, tembak atau bunuh. Danny menyeringai. Kalau ular, aku bakal pura-pura nggak lihat. Kami masuk satu persatu, merangkak di dalam air yang dingin dan berlumpur. Kami belum tahu bahwa sesuatu sedang menunggu kami di dalam. Dan ini bukan sekadar ular. Udara di dalam terowongan pengap dan lembab. Bau busuk menusuk hidung, campuran antara air kotor dan sesuatu yang lebih menyengat, seperti daging membusuk.
Air setinggi lutut membuat setiap langkah terasa berat. Saya berada di depan, diikuti Rahman dan Danny. Cahaya senter kecil di helm kami hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Dinding-dinding beton di sisi kami berlumut dan licin. Lambatkan langkah, bisik saya. Kita nggak tahu apa yang ada di depan. Rahman mengangguk. Danny sesekali melihat ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Kami terus bergerak, menyusuri lorong yang semakin sempit dan gelap. Suasana semakin mencekam. Saya bisa mendengar suara gemericik air bercampur sesuatu yang lain. Seperti suara desisan. Saya memberi isyarat tangan. Berhenti. Kami semua membeku di tempat. Saya menajamkan telinga. 1, 2, 3 detik. Tiba-tiba, dari depan terdengar suara gemercak air yang besar. Sesuatu sedang bergerak cepat ke arah kami. Sedia, bisik saya tajam. Rahman dan Danny langsung mengangkat pistol mereka. Saya menyorotkan senter ke depan. Sekilas, saya melihat sesuatu yang panjang, berkilauan di permukaan air. Lari! Dari dalam kegelapan, seekor ular besar meluncur ke arah kami dengan kecepatan luar biasa. Saya melompat ke samping, nyaris menghindari kepala ular yang menganga lebar, memperlihatkan taring panjangnya. Rahman menembak, suara pistol berperedam terdengar pendek, 3 kali tembakan. Dor, dor, dor. Peluru mengenai tubuh ular, tapi makhluk itu terus menggeliat, air terpercik kemana-mana. Saya menghunus pisau dan menusuk tubuhnya, merasakan sisiknya yang keras dan licin. Danny berusaha mundur, tapi ular itu melilit kakinya. Anjir, lepasin gua. Saya langsung menusuk kepala ular itu dengan pisau. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ular itu menggelepar keras sebelum akhirnya diam. Danny terengah-engah, berusaha melepaskan diri dari lilitannya. Kami membantunya menarik keluar kakinya dari cengkeraman makhluk itu. Luka lebam langsung terlihat di betisnya. Ini baru pemanasan, gumam Rahman. Saya mengatur napas. Kita harus segera keluar dari sini sebelum ada lagi yang datang. Kami kembali berjalan, lebih cepat kali ini. Setiap suara di sekitar terasa mencurigakan. Beberapa meter kemudian, saya melihat cahaya redup dari celah di ujung terowongan. Kami hampir sampai di dalam kompleks. Tapi saat kami mendekat, saya menyadari sesuatu yang membuat jantung saya berdetak lebih kencang. Di depan kami, tumpukan tulang belulang manusia berserakan di air. Terowongan ini bukan hanya jalur penyelundupan. Ini adalah kuburan. Dan mungkin, kami sedang berjalan menuju kematian kami sendiri. Saya menelan ludah, menatap tumpukan tulang yang terendam di air keruh. Beberapa masih memiliki sisa daging membusuk. Ini bukan tulang lama, bisik Rahman. Ada yang masih segar. Danny menggeleng. Gila. Berapa banyak orang yang mati di sini? Saya menunduk, memeriksa salah satu tengkorak. Ada bekas retakan di bagian belakang kepala. Seperti dihantam benda keras. Mereka nggak mati karena ular, gumam saya. Mereka dibunuh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari atas. Kami semua mendongak. Langkah kaki. Banyak. Saya segera memberi isyarat. Matikan senter. Tiara suara. Kami membeku dalam kegelapan. Langkah kaki semakin dekat. Saya bisa merasakan getarannya di dinding beton. Suara pintu berat berderit terbuka. Braau. Seseorang menjatuhkan sesuatu. Suara itu bergema di lorong. Lemparan keras. Bisa jadi karung, bisik Rahman. Kami menahan napas. Kemudian terdengar suara air terciprat. Sesuatu jatuh ke dalam terowongan. Saya mengintip sedikit. Jantung saya berdegup lebih cepat. Sebuah tubuh. Danny menggertakkan giginya. Mereka ngebuang orang hidup-hidup ke sini. Tubuh itu masih bergerak lemah, tangannya berusaha menggapai sesuatu. Saya hampir bergerak untuk menolong, tapi Rahman menahan saya. Dari atas terdengar suara orang berbicara dalam bahasa Khmer. Saya tidak mengerti, tapi nadanya kasar. Kemudian, dor, tubuh itu berhenti bergerak. Mereka menembaknya. Saya merasakan darah saya mendidih, tapi saya tetap diam. Jika kami bergerak sekarang, misi berakhir sebelum dimulai. Langkah kaki kembali menjal.
Pintu berat ditutup kembali. Hening. Saya memberi isyarat. Kita lanjut. Kami bergerak maju, lebih waspada dari sebelumnya. Lorong semakin menyempit hingga akhirnya berakhir di sebuah dinding beton. Danny meraba-raba permukaannya. Ini pintu. Saya juga merasakan bagian tengah dinding itu. Ada sedikit celah di bawahnya. Pasti ada mekanisme untuk membukanya. Rahman menyalakan senter kecil dan mengarahkan ke atas. Ada sebuah tuas berkarat di sudut dinding. "Sini, bantu saya naik," kata Rahman. Danny dan saya membantunya naik. Rahman menarik tuas itu dengan susah payah. Krek, krek, klek. Dinding di depan kami bergeser perlahan, mengungkapkan sebuah ruangan gelap di baliknya. Bau obat-obatan dan besi berkarat menyeruak keluar. Kami masuk perlahan. Saya mengintip ke dalam dengan hati-hati. Apa yang saya lihat membuat tengkuk saya merinding. Ruangan itu penuh dengan kandang besi. Di dalamnya, orang-orang tergeletak. Lemas, tak berdaya. Beberapa memandang kami dengan mata kosong. Kami akhirnya menemukan para sandera. Tapi sebelum saya bisa bergerak lebih jauh, sesuatu bergerak di balik bayangan. Dan sebelum saya bisa menarik pistol saya, sebuah tangan besar menekan bahu saya dari belakang. Saya baru sadar kami tidak sendirian. Brak! Sesuatu menghantam kepala saya keras. Dunia langsung berputar. Saya jatuh. Semuanya menjadi gelap. Kepala saya berdenyut hebat. Pandangan saya kabur, hanya melihat cahaya remang-remang di sekitar. Suara denggungan samar memenuhi telinga. Saya mencoba bergerak, tapi tubuh saya terasa berat. Lihat siapa yang sudah bangun. Sebuah suara kasar terdengar. Saya berusaha fokus. Di depan saya, seorang pria berkepala botak dengan bekas luka panjang di wajah menatap sambil tersenyum miring. Saya menoleh ke samping. Rahman dan Danny ada di sana, tangan mereka terikat di belakang. Wajah Danny penuh darah, sementara Rahman tetap diam, menunduk. Saya menelan ludah. "Siapa lo?" Pria itu terkekeh. "Orang yang akan menentukan apakah kalian hidup atau mati." Dia mengayunkan kaki dan menendang perut saya. "Oh!" Saya tersungkur, napas terputus sesaat. "Lihat sekeliling," katanya sambil berjongkok di depan saya. "Tempat ini bukan sekadar tempat penyekapan. Ini pabrik manusia. Kami membeli orang-orang seperti barang. Kalau nggak bisa dijual, mereka dibuang." Saya melirik ke belakang pria itu. Puluhan sandera ada di dalam kandang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saya mengepalkan tangan. "Bangsa kalian nggak akan bisa lari dari ini." Pria itu tertawa. "Kalian pikir bisa keluar hidup-hidup dari sini?" Dia berdiri dan memberi isyarat kepada anak buahnya. "Siapkan eksekusi." Dua pria bersenjata mendekat, menarik Rahman dan Danny berdiri. Rahman mendongak, menatap saya. Sekilas, saya melihat sesuatu di matanya. Bukan ketakutan. Saya langsung paham. Kami masih punya peluang. Saat salah satu pria menarik kepala Rahman ke belakang untuk mengeksekusi, Rahman menunduk cepat dan menggigit tangan pria itu dengan brutal. "Aarg!" Saat pria itu terkejut, Rahman mendorongnya ke belakang dengan kepala. Danny, yang tangannya masih terikat, menghantam lutut penjaga di sebelahnya dengan kaki. Saya mengambil kesempatan. Dengan sekuat tenaga, saya menghantam kepala pria botak itu dengan kepala saya sendiri. Dia terhuyung ke belakang. Dari sudut mata, saya melihat Rahman mengambil pistol dari pria yang terjatuh. Dor, dor, dua penjaga tumbang. Saya meronta sekuat tenaga. Ikatan saya sedikit longgar, cukup untuk membebaskan tangan. Saya langsung meraih pisau di pinggang salah satu penjaga yang jatuh dan menggunakannya untuk memutus tali di pergelangan tangan saya. Rahman melempar pistol ke Danny. "Pegang." Danny menangkapnya dan langsung menembak satu penjaga lain yang mencoba meraih senjata. Saya berbalik dan melihat pria botak itu meraih senapan di belakang punggungnya. Saya tidak memberinya kesempatan. Saya melompat ke arahnya, menusukkan pisau tepat ke dadanya. Dia terkejut, menatap saya dengan mata terbelalak sebelum jatuh berlutut. Saya menarik pisau itu keluar. Darah mengucur deras. Pria itu terkapar, menggeliat, sebelum akhirnya diam.
Saya menarik napas kasar. Alarm berbunyi. Rahman mengumpat. Mereka tahu kita ada di sini. Danny berlari ke arah kandang, berusaha membuka kunci. Kita harus bebaskan mereka sekarang juga. Saya mengambil senapan dari mayat salah satu penjaga. Kita harus keluar sebelum tempat ini jadi neraka. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Bala bantuan mereka datang. Dan mereka tidak akan membiarkan kami keluar hidup-hidup. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Saya menatap Rahman dan Danny. Tidak ada pilihan lain, kami harus bertahan. Jaga pintu. Saya memberi isyarat pada Rahman, lalu berlari ke arah Danny yang masih berusaha membuka kandang. Kuncinya mana? Tanya Danny dengan panik. Saya meraba tubuh salah satu penjaga yang sudah mati, mencari sesuatu. Tangan saya merasakan sebuah besi dingin, kunci. Saya langsung melemparkannya ke Danny. Cepat buka. Dor. Rahman menembak ke arah lorong, menahan musuh yang mulai masuk. Mereka datang makin banyak. Danny bergegas membuka kunci. Satu persatu, para sandera keluar dari kandang dengan tubuh lemah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, tapi ada harapan di mata mereka. Saya mengambil senjata dari mayat penjaga lain, memberikan satu ke sandera pria yang terlihat masih kuat. Pakai ini kalau bisa. Kita harus keluar. Pria itu mengangguk, meskipun tangannya gemetar. Dor. Sebuah peluru hampir mengenai kepala saya. Saya menunduk dan menembak balik. Salah satu musuh jatuh, tapi lebih banyak lagi yang datang. Kita bakal kepung kalau nggak gerak sekarang. Rahman berteriak. Saya melihat ke sekeliling. Hanya ada satu jalan keluar, lorong panjang yang mereka gunakan untuk masuk. Pilihan gila, tapi satu-satunya yang ada. Saya menggertakkan gigi. Kita maju ke depan. Danny menoleh dengan terkejut. Itu sarang mereka. Tidak ada jalan lain. Saya menarik napas dalam, lalu berteriak ke para sandera. Ikuti kami. Tetap rapat. Kami bergegas keluar dari ruangan, menembak setiap musuh yang muncul di lorong. Peluru beterbangan, suara tembakan menggema di ruang sempit. Salah satu sandera terjatuh. Saya segera menariknya berdiri. Jangan berhenti. Saya mendorongnya maju. Kami terus bergerak, menembus lorong yang seakan tak ada ujungnya. Sampai akhirnya, kami melihat cahaya. Saya nyaris tidak percaya. Di ujung lorong, ada pintu besar yang sedikit terbuka. Cahaya dari luar masuk ke dalam. Harapan membakar semangat kami. Tapi di saat yang sama, suara mesin berat terdengar dari belakang. Saya menoleh. Mereka mengirim minigun. Sial. Rahman berteriak. Peluru memberondong ke arah kami. Saya menahan napas, berlari sekuat tenaga sambil menarik seorang sandera. Dor. Beberapa sandera tertembak dan jatuh. Kami tidak punya waktu untuk menolong. Pintu semakin dekat. Saya menerjangnya dengan bahu. Brak. Kami keluar, dan menemukan diri kami di halaman belakang sebuah bangunan tua. Di kejauhan, pagar tinggi terlihat dengan kawat berduri. Tapi yang lebih penting, helikopter milik tim kami mendekat dari kejauhan. Saya mengangkat tangan, memberi isyarat. Rahman dan Danny terus menembak ke belakang, menahan musuh yang mengejar. Dari udara, suara tembakan terdengar. Tim bantuan kami sudah tiba. Mereka menembak ke arah musuh, memberikan kami kesempatan untuk kabur. Kami berlari sekuat tenaga menuju helikopter. Satu persatu, para sandera naik ke dalam. Saya menarik Danny dan Rahman masuk terakhir. Helikopter mulai terbang naik. Di bawah, para penjaga masih menembak ke arah kami. Tapi mereka sudah terlambat. Kami berhasil. Kami telah menyelamatkan mereka. Saya menatap ke bawah, melihat bangunan yang semakin menjauh. Neraka itu sudah ada di belakang kami. Tapi saya tahu, pertempuran belum selesai. Dunia masih penuh dengan tempat seperti ini. Dan saya bersumpah, saya akan kembali jika dibutuhkan.